Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai perkembangan sejarah dan teori manajemen yang beranggotakan saya sendiri Eliza Afianti dan rekan saya Selvia Andriana. Sejarah perkembangan manajemen. Ilmu manajemen diketahui telah ada sejak ribuan tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seorang yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisasikan manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Daniel Wern membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal, era manajemen sains, era manajemen sosial, dan era modern. Pemikiran awal manajemen. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Yang pertama, pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang diperoleh organisasi dari pembagian kerja, division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatnya keterampilan dan kecepatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lainnya yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris menandai dimulainya penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi di rumah-rumah menuju ke tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Yang B, ada era manajemen ilmiah. Menurut Frederick Winslow Taylor, era ini ditandai dengan perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur, seperti Henry Townley, Frederick Winslow Taylor, Frederick Huxley, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah atau dalam bahasa Inggris disebut scientific management dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah yang menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis lain seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Henry Gunn mengemukakan ide bahwa seorang mandor seharusnya mampu untuk memberikan pendidikan kepada para pekerja atau karyawan untuk lebih rajin dan kooperatif. Kemudian dia mendesain sebuah grafik untuk berupaya membantu manajemen yang bisa dipergunakan dalam merancang serta mengontrol pekerjaan yang kemudian diberi nama Gantt chart. Liliana Gilbert dan Frank, sepasang suami istri ini menciptakan alat yang bisa mencatat gerakan yang dilakukan oleh pekerja
serta lama waktu yang mereka habiskan dalam gerakan tersebut. Alat ini dipergunakan untuk mewujudkan sistem produksi yang efisien yang disebut sebagai micromotion. Patrick Blackett. Pada tahun 1940-an, Patrick Blackett membuat ilmu tentang riset operasi yang merupakan ilmu kombinasi dari mikroekonomi dan teori statistika. Riset ini lebih familiar dikenal dengan manajemen sains dengan mencoba pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang ada pada manajemen khususnya bidang operasi dan logistik. C. Era manusia sosial. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya mazhab perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Mazhab ini tidak memperoleh pengakuan luas sehingga tahun 1930-an yang menjadi katalis utama adalah studi penelitian yang dilakukan dengan eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini dilaksanakan pada tahun 1920-an hingga 1930-an yang bertempat di pabrik Hawthorne yang dimiliki Western Electric Company. Pada awalnya, kajian ini hanya bertujuan untuk mempelajari pengaruh penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Dan hasil kajiannya mengidentifikasi insentif semisal jabatan, lama jam kerja, upah, periode istirahat memiliki pengaruh yang sedikit terhadap output para pekerja dibandingkan tekanan kelompok, rasa aman, dan penerimaan kelompok. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa norma sosial atau standar kelompok adalah penentu yang utama perilaku kerja tiap individu. Ahli lainnya, Mary Parker Follett, menerbitkan bukunya yang berjudul Creative Experience. Pada tahun 1924, berisikan suatu filosofi bisnis yang lebih mengutamakan integrasi sebagai sebuah cara dalam mengurangi konflik tanpa dominasi maupun kompromi. Follett berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menentukan tujuan sasaran organisasi serta mengintegrasikannya dengan tujuan kelompok dan tujuan individu. Organisasi harus berdasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Jadi dengan demikian, para manajer dan karyawan harusnya menjadikan mereka sebagai mitra bukan sebagai lawan. Pada tahun 1938, buku The Function of the Executive diterbitkan oleh Chester Barnett menggambarkan teori tentang organisasi dalam upayanya merangsang orang lain untuk memeriksa sifat sistem koperasi. Menelaah perbedaan antara motif pribadi dengan organisasi, Barnett kemudian menjelaskan dikotomi efektif-efisien. Efektivitas menurut Barnett sebagai saling berkaitan dengan pencapaian tujuan, dan efisien merupakan sejauh mana motif-motif para individu sebagai bisa terpuaskan. Barnett memandang organisasi formal sebagai suatu sistem yang terpadu yang menjadi kerjasama, tujuan, dan komunikasi sebagai elemen yang universal. Sementara itu pada organisasi yang bersifat informal, kekompakan, komunikasi, dan pemeliharaan perasaan harga diri sangat diutamakan. Barnett juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang berlandaskan pada gagasan ide hanya atasan hanya mempunyai wewenang jika bawahannya menerima otoritas. Yang D. Era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen William Edward Deming dan Joseph Juran. Deming yang di Jepang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas, berpendapat bahwa mayoritas permasalahan dalam hal kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi pada sistemnya. Dia menekankan akan pentingnya
peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. Apabila kualitas bisa ditingkatkan, maka satu akan berkurangnya biaya karena untuk perbaikan berkurang. Kesalahan yang sedikit, minim terjadi penundaan serta pemanfaatan yang jauh lebih baik atas waktu serta material. 2. Produktivitas meningkat. 3. Pangsa pangan yang meningkat dikarenakan peningkatan terhadap kualitas serta penurunan harga. 4. Keuntungan meningkat sehingga bisa perusahaan terus bertahan. 5. Jumlah pekerjaan bertambah. Di awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen, yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 1950 dan terus berlangsung hingga sekarang. Pada tahun 1946, Peter F. Drucker sering disebut sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan. Konsep korporasi, Concept of the Corporation. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan, chairman dari General Motors, yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Teori manajemen. Aliran ilmu manajemen, pengertiannya ialah seperangkat aturan umum yang memandu para manajer untuk mengelola suatu bisnis atau organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Aliran dan pendekatan manajemen. Ilmu manajemen dikemukakan dalam beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Pendekatannya dibagi menjadi 2, ada pendekatan sistem atau system approach, kedua pendekatan kontingensi atau contingency approach. Aliran klasik. Aliran klasik atau teori manajemen klasik terjadi pada tahun 1900 sampai 1940. Pada tahun 1800-an, teori manajemen klasik muncul dan berkembang dengan cepat, seiring dengan boomingnya revolusi industri di Inggris. Asumsi dan perspektif manajemen klasik adalah bahwa setiap manusia berpikir secara logis, rasional, dan kerja, merupakan sesuatu yang mereka harapkan. Teori manajemen klasik tidak bisa dilepaskan dengan istilah yang biasa kita kenal dengan birokrasi. Manajemen klasik muncul karena kebutuhan terhadap pedoman dalam mengelola sebuah organisasi yang cakupannya cukup kompleks, seperti pabrik misalnya. Manajemen klasik tidak dilahirkan, tetapi bisa diajarkan asal prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan teori bisa diterapkan sepenuhnya. Pertama, teori birokrasi. Berasal dari kata biro dan kratia, atau pengaturan dari meja ke meja. Biro atau bureau, meja tulisan, diartikan sebagai di mana para pejabat bekerja. Tokoh dalam birokrasi klasik antara lain Taylor, Wilson, Weber, Gulick, dan Arwick. Fokus empirisnya adalah organisasi, kelompok produksi, instansi pemerintah, biro, dan kelompok kerja. Birokrasi klasik memiliki 2 komponen utama, struktur atau kerangka suatu organisasi, dan cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Ciri-cirinya sebagai berikut. Struktur, hierarki, pengendalian, otoritas, dikotomi kebijakan administrasi rantai perintah, kesatuan perintah, rentang pengendalian,
pengangkatan atas kemauan, dan sentralisasi. Nilai-nilai yang dimaksimumkan antara lain efisiensi, ekonomi, dan efektivitas. Kedua, teori administrasi. Teori administrasi berkembang pesat karena pemikiran-pemikiran dari para ahli, seperti Landau Arwick dan ekonom kenamaan seperti Henry Fayol, dan juga Money dan Reilly dari Amerika. Menurut Henry Fayol, aktivitas industri dibagi menjadi 6 golongan. Pertama, kegiatan teknikal. Kedua, kegiatan keuangan. Ketiga, kegiatan akuntansi. Keempat, kegiatan komersil. Kelima, kegiatan keamanan. 6, kegiatan manajerial. Selain itu, Henry Fayol juga membahas kaidah-kaidah manajemen, yang kemudian menjadi dasar perkembangan dalam teori administrasi. Ada pembagian kerja, tanggung jawab dan wewenang, kesatuan pengarahan, kesatuan perintah, balas jasa disiplin, mengutamakan kepentingan umum atau organisasi di atas kepentingan pribadi, sentralisasi, aturan, rantai skalar, kelangsungan personel, inisiatif, dan keadilan. Teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah memiliki beberapa prinsip utama. Menurut Frederick Winslow Taylor, yang merupakan pelopor dari teori manajemen ilmiah. Prinsip tersebut secara ringkas diantaranya, memilih satu pekerjaan yang terbaik pada setiap tugas tertentu, kemudian memberi pendidikan dan pelatihan terhadap pekerja. 2. Menerapkan metode ilmu pengetahuan pada setiap kegiatan, dan menghapuskan sistem coba-coba. Setiap pekerja harus mengaplikasikan hasil dari ilmu pengetahuan saat melakukan tugasnya. 3. Bekerja sama dengan baik antar pekerja dan para pemimpin organisasi. Teori manajemen ilmiah juga fokus memperhatikan masalah tingkat produktivitas kerja. Henry Laurent Gann pada tahun 1861 sampai 1919 memiliki gagasan seperti ini. Kerjasama yang menguntungkan antara pekerja dan manajer dalam mencapai tujuan bersama, menciptakan seleksi yang ilmiah terhadap para pekerja, pembayaran upah pekerja menggunakan sistem bonus, adanya instruksi kerja yang lebih terperinci. Produksi massal sebuah produk adalah salah satu sumbangsih nyata dari teori manajemen ilmiah. Sebuah barang produksi sebanyak-banyaknya dengan cepat dan sangat efisien. Teori ini mendorong manajemen lebih profesional, menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lebih rasional, tidak begitu kaku. Namun, teori manajemen ilmiah ini juga memiliki keterbatasan. Teori ini mengasumsikan bahwa pekerja tidak berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan secara fisik dan kebutuhan ekonominya. Pada perjalanan dan prakteknya, teori manajemen ilmiah ini cenderung meningkatkan produktivitas melalui eksploitasi para pekerja. Mungkin ada pendekatan yang cocok untuk tempat dan waktu tertentu, namun juga tidak bisa diaplikasikan pada kondisi, tempat, dan waktu yang lain. Dasar-dasar organisasi menurut teori klasik, menurut para pengikut aliran teori organisasi klasik, adanya suatu organisasi atau koordinasi bergantung pada 4 kondisi pokok. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kekuasaan. Hal ini bisa disebut sebagai sumber pengorganisasian tertinggi, atau
dewan direktur dalam perusahaan, para staf komandan dalam militer. Kedua, saling melayani. Organisasi timbul karena masyarakat merasakan manfaat positif dari adanya organisasi tersebut. Ketiga, doktrin. Hal ini merupakan rumusan tujuan organisasi. 4. Disiplin. Disiplin ini sangat diperlukan agar organisasi dapat diarahkan, dapat dipercaya, dan mendapat dukungan dari orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Aliran hubungan manusia atau neoklasik pada tahun 1930 sampai 1940. Pengertian neoklasik adalah teori yang diperuntukkan untuk manajer agar lebih memperhatikan tingkat psikologi dan hubungan antar manusia dalam lapangan pekerjaan. Teori ini dibuat akibat munculnya ketidakpuasan terhadap teori manajemen klasik, yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Tingkat psikologi dan hubungan antara manusia dalam dunia pekerjaan dianggap penting untuk mendongkrak hasil efektivitas kerja yang lebih optimal. Berikut beberapa ahli yang awalnya mencetuskan pelengkap teori organisasi neoklasik. Ada Hugo Münsterberg pada tahun 1863 sampai 1916. Sebagai pencetus psikologi industri, Hugo terkenal dengan sebutan Bapak Psikologi Industri. Hugo mengungkapkan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dalam pekerjaan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, penemuan best possible person atau orang yang terbaik. Penciptaan best possible work. Penciptaan pekerja yang baik. Penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Lalu ada Münsterberg juga menyarankan penggunaan teknik-teknik yang dia ambil dari psikologi eksperimen. Sebagai contoh, berbagai metode yang dilakukan dalam memilih karakteristik yang cocok dalam kebutuhan suatu jabatan. Lalu Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949 dan percobaan-percobaan Hawthorne. Hubungan manusia yang merupakan istilah umum sering digambarkan dengan cara seorang manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajemen personalia memotivasi lebih besar untuk lebih baik dalam bekerja, maka hubungan manusiawi dalam organisasi tersebut baik, dan begitu juga sebaliknya. Untuk menciptakan hubungan manusia yang selalu baik, hendaknya manajer harus memahami mengapa karyawan bertingkah seperti yang hendak mereka lakukan, dan faktor-faktor apa saja yang memotivasi mereka untuk melakukan hal demikian. Untuk mendukung pernyataan sebelumnya, Elton Mayo dan asistennya Fritz Roethlisberger serta William Dixon melakukan studi tentang perilaku manusia dalam berbagai macam situasi kerja, yang dikenal dengan percobaan Hawthorne. Mereka membagi karyawan atas 2 kelompok, yang masing-masing terdiri dari 6 karyawati dalam ruangan terpisah dan 1 ruangan. Kondisi diubah-ubah secara periodik, dan ruangan lainnya tidak. Sejumlah variabel yang diubah antara lain, upah dinaikkan, periode istirahat dan jam lamanya makan siang diubah, hari kerja, dan minggu kerja diperpendek. Peneliti yang bertugas sebagai atasan mengikuti kelompok untuk memilih periode istirahatnya sendiri, dan memberikan kesempatan untuk mengajukan usulan perubahan. Hasilnya, produktivitas di kedua ruangan tersebut ternyata sama-sama meningkat. Elton Mayo dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa
Insentif keuangan bukan penyebab kenaikan produktivitas, karena schedule pembayaran kelompok dipertahankan sama. Namun, hal yang membuat kondisi demikian justru karena reaksi interaksi emosional antara anggota kelompok dengan atasannya lebih penting dalam peningkatan produktivitas kerja daripada perubahan kondisi kerja di atas. Percobaan ini juga mengarahkan Mayo bahwa perhatian yang khusus dari seorang atasan yang dapat meningkatkan motivasi bekerja itu sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha mereka. Alasan mengapa memilih teori neoklasik? Karena teori neoklasik sangat mementingkan hubungan manusiawi antara atasan atau manajer dan seorang bawahan. Cara teori manajemen neoklasik jika diterapkan dengan baik, maka membuat hubungan antara atasan dan bawahan jauh lebih harmonis dan tidak terkesan kaku yang dapat meningkatkan motivasi dan usaha-usaha mereka agar lebih giat dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan. Aliran manajemen modern pada tahun 1940 sampai sekarang. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dasar pemikiran teori organisasi modern. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Banyak hal yang mendasar berbeda dengan teori klasik. Seperti teori klasik memusatkan pandangannya pada analisis dan deskripsi organisasi. Melalui analisa dan metode ilmiah, sasaran-sasaran organisasi telah dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sesuai dengan hakikat pekerjaan itu sendiri. Ilmu pengetahuan klasik telah membicarakan konsep koordinasi, skalar, dan vertikal. Dengan demikian, berkembangnya teknologi dan majunya kegiatan-kegiatan perlu konsep sistem. Maka timbullah perhatian pada operasi atau proses organisasi. Teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori-teori lainnya dan meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam aliran modern. Ada Abraham Maslow yang mengemukakan adanya equo, yaitu ego dan superego, dan hierarki kebutuhan manusia. Dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika motivasi. Kedua, ada Douglas McGregor yang terkenal karena mengemukakan teori X dan teori Y. Tiga, ada Friedrich Herzberg yang mengemukakan teori motivasi higienis dan teori dua faktor. Lalu yang keempat ada Robert Black dan Jane Mountain yang membahas 5 gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial atau managerial grid. Kelima, ada Francis Slicker yang telah mengidentifikasi dan melakukan penelitian secara ekstensif mengenai 4 sistem manajemen, di antaranya eksploitif sampai otoritatif sampai partisipatif kelompok. Keenam, ada Chris Argyris yang memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem hubungan antar budaya. Perkembangan teori-teori manajemen pada saat ini.
dari teori klasik memiliki 14 prinsip manajemen menurut Fayol. Yang pertama, ada definition of work, atau spesialisasi dalam pekerjaan. Dengan adanya spesialisasi, akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Kedua, authority dan responsibility, atau kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk dipatuhi. Wewenang dibagi menjadi dua, yaitu wewenang personal dan wewenang official. Wewenang personal bersumber pada inteligasi, pengalaman nilai moral, kesanggupan untuk memimpin. Sementara itu, wewenang ofisial adalah wewenang resmi yang diterima dari atasannya. Tanggung jawab adalah tugas dan fungsi yang harus dikerjakan. 3. Disiplin. Keempat, unity of command, atau kesatuan instruksi. Setiap bawahan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Hal ini untuk menghilangkan saling lempar tanggung jawab. Ngomong sama siapa sih? 5. Unity of direction. Kesatuan pengarahan. Kegiatan dengan tujuan sama harus diarahkan oleh satu orang yang sama. Subordination of individual interest to general interest. Kepentingan seseorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. Remuneration atau gaji pegawai merupakan harga servis atau layanan yang diberikan. Centralization atau pemusatan. Scalar chain atau garis wewenang. Alur komunikasi yang bermula dari dan kembali ke kekuasaan terakhir. Lalu order. Setiap orang seharusnya ditempatkan pada posisi yang tepat, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Lalu equity atau kesamaan. Persamaan perlakuan dalam organisasi kepada pekerja perlu dilakukan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, stability of tenure of personnel. Pekerja memerlukan adaptasi dari pekerjaan barunya. Seseorang pekerja yang sering mengalami perubahan pekerjaan dalam suatu organisasi akan mengalami hambatan karena perlunya proses adaptasi. Hal ini tentu akan menurunkan produktivitas organisasi. Lalu, ke-13, inisiatif atau inisiatif. Setiap bawahan perlu diberi kekuasaan dan kebebasan dalam berpendapat, menjalankan, dan menyelesaikan rencananya. Esprit de corps. Persatuan adalah keleluasaan. Pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, keharmonisan, dan kesetiaan dari para anggotanya yang tercermin dalam semangat korps. Dalam teori menurut Fayol, manajemen dibagi juga ke dalam 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Selain kelima unsur tersebut, Fayol membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu teknik produksi dan manufacturing produk, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial.
Teori neoklasik atau hubungan manusiawi muncul dan mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik. Pendekatan pada organisasi formal, teori neoklasik mengemukakan perlunya adanya partisipasi atau melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Perluasan kerja atau disebut juga dengan job enlargement. Kedua, ada manajemen bottom up. Teknik ini memperkenankan para junior untuk melihat perusahaan dari pandangan manajer puncak dan bertindak bukan sebagai spesialis satu kegiatan. Aplikasi teori modern manajemen. Tiap perusahaan menerapkan aliran manajemen yang berbeda-beda. Perbedaan itu terlihat mencolok pada perusahaan besar, kecil, atau bahkan home industry. Tiap perubahan perekonomian pasti adanya penambahan teori manajemen yang digabungkan untuk menyesuaikan keadaan ekonomi agar ekonomi perusahaan itu stabil. Kesimpulannya ialah, di zaman modern ini, banyak generasi milenial yang tidak memperhatikan manajemen dalam kehidupan sehari-hari, baik secara manajemen waktu maupun keuangan. Berikut adalah berbagai alasan untuk mengetahui dan mempelajari ilmu manajemen. 1. Membentuk pandangan kita mengenai organisasi, sehingga kita tertarik untuk mempelajari teori manajemen, juga memberi petunjuk kepada kita di mana kita mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi dan manusia di dalamnya. Kedua, membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Membuat kita dapat memahami bahwa setiap teori itu berdasarkan lingkungannya, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan pengaruh teknologi, yang dirasakan pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tertentu. Ketiga, kita bisa mempelajari evolusi manajemen, membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Dengan adanya pengetahuan ini, kita bisa menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda juga. Keempat, merupakan sumber ide baru. Mempelajari perkembangan teori manajemen memungkinkan kita pada suatu kesempatan mengambil pandangan yang berbeda dari situasi sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.